Yang terhormat Bapak Heri Purwanto dan Bapak Spencer Pao, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin peserta webinar kedua dalam rangkaian acara Temu Profesi Tahunan Perhapi yang ke-30 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam rangkaian acara Temu Profesi Tahunan Perhapi yang ke-30 tahun 2021. Pada siang hari ini, kita akan menyaksikan webinar yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Heri Purwanto dengan judul The Future of Indonesian Underground Mining, Knowledge and Economic Base. Webinar pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator, namun sebelum melangkah ke acara webinar, saya akan memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu. Beliau bernama Bapak Spencer Pao, ST MBA. Beliau merupakan profesional dengan latar belakang yang kuat di bidang pertambangan, government relation, dan corporate communication. Latar belakang pendidikan, pada tahun 1994 beliau masuk ke Teknik Pertambangan Universitas Trisakti, dan pada tahun 2015 beliau menempuh pendidikan di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung. Dan pengalaman profesional beliau yaitu di Grasberg Operation, tambang terbuka Grasberg, PT Freeport Indonesia tahun 2002, dan Corporate Communication PT Freeport Indonesia tahun 2012, dan dari tahun 2018 hingga saat ini beliau adalah Government Relation di PT Freeport Indonesia. Pengalaman organisasi, beliau merupakan Ketua Bidang Tata Kelola Perwakilan Daerah Pengurus Perhapi 2018 hingga 2021. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Spencer. Baik, terima kasih Bu Sindo atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi dalam rangkaian Temu Profesi tahunan ke-30 dan juga Kongres ke-11 Perhapi di 2021, salah satunya kegiatan Perhapi adalah melakukan profesional webinar dengan tema peran pertambangan mineral dan batubara untuk menunjang industri strategis dan ketahanan nasional. Nah, ini adalah webinar yang kedua. Webinar yang pertama dilakukan pada hari Jumat lalu di tanggal 22 Oktober 2021, yang kebetulan menjadi pembicara pada waktu itu adalah Pak Mas Agus Ahmad Azizi, moderator oleh Pak Eman Widianto. Jadi judul webinar hari ini adalah mengambil judul The Future of Indonesian Underground Mining, Economic and Innovation. Jadi mungkin mau tidak mau kita harus bersiap memasuki era tambang bawah tanah agar bisa mengoptimalkan jumlah cadangan mineral dan batubara dalam negeri. Yang seperti kita tahu bersama, mungkin dalam sebuah tambang terbuka, baik mineral maupun batubara, maka secara ekonomis akan semakin tidak menguntungkan jika kita lakukan tambang bawah tanah nantinya. Ini tentunya disebabkan oleh stripping ratio yang semakin tinggi, atau perbandingan antara jumlah lapisan tanah penutup dan juga jumlah produk tambang yang dihasilkan. Namun tidak hanya masalah stripping ratio saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Jadi semakin dalam suatu tambang terbuka, semakin meningkat tantangan teknis keselamatan dan kesehatan, serta juga lingkungan hidupnya. Jadi menurut hasil kajian teknis dan evaluasi ekonomi, pada beberapa tambang terbuka merekomendasikan batas maksimal tambang terbuka. Dan pada kedalaman tertentu, metode tambang terbuka harus diubah menjadi tambang bawah tanah. Nah, ini mungkin tanpa memperpanjang lagi, saya coba akan perkenalkan pembicara dan narasumber kita dalam webinar kali ini. Jadi beliau adalah Bapak Heri Purwanto, STMBA. Kebetulan saya juga sudah cukup lama kenal beliau, sejak tahun 98. Nah, beliau ini adalah Sarjana Pertambangan Universitas Trisakti dan juga mendapatkan gelar MBA Strategic Management di Universitas Gadjah Mada. Jadi pengalaman kerja beliau di tahun 2002 sampai 2003, beliau bekerja di PT Antam, kemudian juga di 2003 sampai 2007 beliau bekerja di Asia Drill, kemudian di 2007 sampai 2011 beliau bekerja di PT Freeport Indonesia, kemudian di 2016 di Rio Tinto, kemudian di 2016 sampai 2018 di Vale, kemudian di 2018 sampai 2020 di Merdeka Copper Gold.
Nah, sejak Januari 2001 beliau sebagai Independent Consulting dan Business Development Autostem UTC Indonesia. Nah, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi dalam webinar kali ini, mungkin setelah beliau memaparkan bahan presentasi, kemudian kita akan coba lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Spencer, Pak Moderator, atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Saya izin share screen. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya, Pak? Sorry, Pak Spencer, sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Silakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Moderator, Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada webinar siang hari ini. Ini critical time, jam 1, mungkin bagi yang setelah makan atau lagi puasa, dan Kamis. Jadi saya mohon izin dalam 2 jam ke depan ya, saya dikasih waktu, diamanahi oleh panitia TPT untuk memberikan webinar terkait dengan topik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator. Jadi secara general 29 slide kurang lebih, 27 slide yang saya siapkan pada siang hari ini. Mungkin saya mau koreksi sedikit, tidak narasumber mungkin. Jadi nanti kita diskusi, Pak. Jadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang memiliki insight, informasi, atau update terkait dengan data gitu ya, dengan situasi yang memang dialami sendiri, bisa sharing nanti di sesi diskusi. Tapi pada kesempatan ini yang akan saya perlihatkan adalah beberapa data, Pak. Data yang saya sadur gitu ya dari data-data makro, kemudian ada data-data statistik dari lembaga-lembaga. Ambil dari beberapa data di World Bank, memang dipublish oleh mereka, dan ada beberapa member subscribe. Kemudian bisa melihat secara economic driven misalnya, approach yang dilihat gitu ya dengan sampel-sampel di tambang-tambang top major player dunia misalnya seperti apa. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat driving force, kemudian teknologinya seperti apa. Yang menarik bagi saya itu kompetisinya juga, Pak. Kompetisi among players gitu ya, para underground mining players ini. Ada substitusi ekonomi, ada substitusi teknologi di sana. Kemudian yang terakhir yang mau coba kita tarik benang merahnya itu adalah key success faktornya, Pak. Nah, ini semua kalau kita rangkum dan kita taruh dalam perspektif Indonesia ini seperti apa. Jadi share-nya nanti mungkin seperti itu dari saya, tentu terbuka pada sesi tanya jawab tadi untuk memperkaya beberapa informasi yang disampaikan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, saat ini saya di Autostem Technology, perusahaan teknologi dari South Africa. Kita spesifik di mining productivity optimasi, baik itu untuk di blastingnya, kemudian kita juga engage dengan beberapa global player, Sandvik misalnya, kemudian kita participating di beberapa project workshop di global, sebagai contoh di Caving 2040 yang saat ini berjalan di University of Queensland, Australia. Baik, jadi untuk yang pertama, ini ada chat close ya, oke. Baik, yang pertama kita berbicara Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir kalau kita bicara Indonesia tidak henti-hentinya gitu ya, bagi saya terutama pribadi, apa yang saya dengar, apa yang saya dapatkan gitu dari kecil, kita ini
biggest country in the world gitu ya, populasi termasuk salah satu populasi grup terbesar, kaya akan minerals gitu ya, jumlah islands kita banyak, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Ring of Fire, GDP kita besar. Beberapa literatur yang saya baca pun projection dalam 20-30 tahun ke depan Indonesia akan menjadi salah satu GDP terbesar di dunia, masuk 10 besar. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita ambil konteks ini ke tambang gitu ya Pak, kita bisa lihat topografi kita berbeda, islands gitu ya, 17.500 islands more or less. Ini menjadi satu differentiate Pak, kalau bagi kita orang tambang gitu. Saya mencontohkan dengan misalnya negara-negara di di Amerika misalnya, Amerika Latin, Chili gitu ya, relatively dry misalnya, dengan Australia relatively flat misalnya. Ini berbeda. Jadi kalau kita taruh konsep ke Indonesia, tentu challenge-nya berbeda. Kita tidak menafikan itu. Tapi yang menjadi salah satu message pentingnya aja kemungkinan, Pak. Ini kemungkinan kita perlu research, mungkin ada sudah melakukan di luar sana. Kemungkinan dari sisi challenging-nya kita lebih besar, ya kan? Itu yang perlu mungkin nanti digali oleh profesional di tambang gitu ya, dalam konteks itu. Yang menarik, saya mendapatkan data dari dua sumber, ada di layar ini sebelah kiri bawah dan tengah gitu ya, ada peta di sana. Ya, kita melihat data sebelah kiri bawah itu adalah report dari PwC, USGS Demand Report mereka tahun 2019, tepat sebelum pandemi gitu ya. Di sebelah kanannya itu report tahun 2020 akhir, mereka rilis quarter 4 awal mungkin, atau quarter 4 akhir gitu. Mereka udah mulai insight, kemudian rilis di tahun berikutnya. Tapi yang menarik dari dua profil ini yang bisa kita lihat adalah ini profil dari 40 top global mining company, Pak. Underground surveys, mereka lihat dari top 40-nya. Dari global company. Yang kita lihat sebelum mereka pandemi, kemudian pada saat pandemi, kita bisa lihat ada color code di sebelah kanan sini ya Pak. Ini saya bisa pindah ke pointer. Where's my pointer? Oke. Kita ada color code di sini ya Pak. Nah, color code ini, ini kecil mungkin buat Bapak Ibu lihat di screen-nya masing-masing, tapi color code ini mengindikasikan untuk orange misalnya, operation mining-nya tetap continue Pak, dengan controls tentunya ya. Kemudian pada saat pandemi, kemudian ada yang totally stop gitu ya dengan pink, kemudian yang gray ini operationalnya partially stop. Jadi ketika dia pindah ke pandemi, bagi kita gitu ya melihatnya, ini ada mereka bisa survive. Kemudian kenapa bisa survive? Kan itu yang menarik kita telusuri gitu ya. Kenapa mereka bisa survive? Apa yang paling terdisrupsi ketika pandemi COVID-19? Mungkin pada awalnya mereka mencoba untuk mencari gitu. No one's pernah living dengan pandemi seperti ini gitu ya. Terakhir pandemi di dunia nggak ada yang mengalami sebelumnya di industri tambang. Mereka mencari pola masing-masing. Tapi yang paling terpukul dari laporan McKinsey yang saya baca itu adalah terkait dengan global supply chain, Pak. Jadi ketika kita melihat dalam konteks yang lebih besar gitu ya, kita tahu tambang ini mereka membutuhkan source A dari negara B gitu ya, source C dari negara D misalnya, kemudian beberapa equipment atau beberapa expert misalnya, ini terdisrupsi Pak, semuanya. Begitupun dengan part misalnya, ini semuanya terdisrupsi karena adanya pandemi. Tapi ini juga memaksa mereka untuk berinovasi pada akhirnya. Apalagi negara-negara yang memang siap gitu ya, tempat mereka beroperasinya itu. Ketika ini terjadi, mereka justru malah di support gitu ya. Karena on the other context, para perusahaan-perusahaan top 40 ini mereka mencari internal sourcing-nya. Atau bahkan mereka melihatnya kepada kolaborasi dengan global global supply chain-nya dengan locally-nya. Ini konteks ini yang mereka jalankan.
kita tahu semua di mining very rigid gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau stocking inventory besar-besar di site. Pada saat kondisi seperti pandemi, kemungkinan hal ini tidak bisa dihindari lagi. Apalagi dengan kondisi yang memang belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi strategi mereka adalah ternyata memanage global diversity ini dengan locally source. Nah, ini menjadi salah satu kalau kita bawa ke Indonesia misalnya, to be ready kan gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Indonesia ini ready kan. Kalau dengan kondisi seperti ini, mereka cari locally source misalnya, beberapa mining company yang beroperasi di Indonesia, mereka tidak bisa datangkan parts misalnya, do we ready? Itu mungkin pertanyaan yang saya tinggalkan di awal ini gitu ya Pak. Apalagi kita bicara dengan beberapa teknologi yang memang kemungkinan kita sendiri jawabannya singkat, belum siap misalnya. Tapi ini satu pesan yang bisa dimanfaatkan gitu ya dalam konteks Indonesia menjadi salah satu kontributor untuk mining company ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini, I'm not trying being negative, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mencoba untuk melihat yang jelek-jelek gitu ya dari Indonesia, tapi saya pikir laporan-laporan ini penting untuk kita cermati gitu ya, untuk kita lihat parameter-parameter ini nanti akan terkait dengan underground mine transformasi misalnya dalam jangka waktu yang cukup panjang ke depan. Nah, ini penting sekali data-data ini. Bahkan kalau perlu kita harus on top gitu ya. Jadi dalam 6 bulan atau 12 bulan cycle kita updating lagi data-data ini where we at dalam down the pipe gitu ya. Are we getting better, getting worse misalnya, or we're not going anywhere gitu ya. Jadi ini perlu kita cek secara berkala. Karena beberapa dokumen ini data-data ini menunjukkan ada keterkaitan Pak. Kalau kita bicara industri 4.0 misalnya, ada skill set, ada requirement skill set memang di sana yang harus dimiliki oleh personel atau orang-orangnya gitu ya untuk mengoperate-nya misalnya. Makanya saya tambahkan ada upskilling dan reskilling gitu ya untuk di konteks Indonesia ini. Ini dibutuhkan upskilling, mungkin ada reskilling misalnya. Untuk beberapa orang memang yang mungkin memang agak challenging gitu ya untuk menerima industri 4.0, pilihannya ya mereka akan ditinggal gitu ya, atau mereka akan menjadi being negatif, akan complaining bahwa I'm losing my job because of these automations misalnya. Itu salah satu poinnya misalnya. Tapi bagi kita SDM ini kata kuncinya Pak. Ya, SDM kita bicara underground mining. Kemudian nanti saya akan kaitkan dengan inovasi yang dilakukan oleh top major players. Jauh down di bawahnya itu, di fundamentalnya itu adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Ini kuncinya. Kemudian ini modalnya untuk teknologi dan inovasi gitu ya. Dan underground mining ini kan bagian dari mekanisme yang besar gitu ya. Jadi kita nggak bicara underground secara silo, tapi ada sektor lain pun yang akan saling keterkaitan. Makanya nanti akan saya perlihatkan beberapa kolaborasi yang diinisiatif oleh beberapa major company. Mereka udah mulai engage dengan beberapa beberapa profesional atau engineers yang mungkin tidak pernah terpikir oleh kita 10-20 tahun yang lalu. Tapi kolaborasi ini mereka lakukan lintas profesi dan lintas engineering. Dan pendidikan dasar gitu ya, ini kuncinya untuk dia stepping ya, untuk kita bicara terkait dengan SDM yang unggul, bisa bersaing dengan global gitu ya. Karena jalan untuk maju gitu underground-nya itu persyaratannya banyak. Nah, yang mau saya sampaikan salah satunya adalah keberpihakan kita terhadap riset dan teknologi. Nah, ini fundamentalnya, ada beberapa laporan dari World Bank, mungkin silahkan dibaca, tapi poinnya it's lots of homework gitu yang harus kita perbaiki gitu ya as we go. Bahkan di kawasan sendiri, negara-negara kawasan Asia, our position is not that good gitu ya. Kita di posisi 6 dari 78 negara gitu ya untuk di PISA.
program for international student assessments. Bahkan dengan average-nya aja kita masih jauh di bawah. Dengan negara tetangga pun kita masih ketinggalan dan they are doing better. Ya, makanya kita perlu terobosan dan perlu lompatan, Pak. Mungkin ini pemangku kebijakan, Menteri Pendidikan Nasional yang akan berbicara lebih banyak terkait dengan program-program pendidikan Indonesia ke depan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke underground, Pak. Jadi ini saya melihatkan slide ini, pertama saya mohon maaf dulu karena ini banyaknya kaitannya nanti dengan mass mining ya Pak, dengan tambang-tambang apa namanya bulk gitu ya, tambang-tambang production yang cukup besar. At least ini memperlihatkan cost is everything, Pak. Ya, kita tahu semua lah apa namanya proyek profesional tambang kalau cost-nya tidak masuk, not doing mining. Terlebih di underground ya Pak, dengan resiko, dengan apa namanya uncertainty gitu ya. Itu tentu akan menjadi factoring ketika mereka apa namanya mau membangun underground. Dan kalau kita melihat di market gitu ya, kenapa saya tertarik dengan mass mining? Kalau ada company yang dia mengumumkan di stock market gitu ya, bahwa we are discovering porphyry misalnya, itu stock marketnya bisa langsung besar, langsung naik gitu ya, tinggi dia. Karena memang secara production gitu ya, tambang-tambang dengan mass mining ini yang saya ketahui dia mendekati lah dengan open pit production gitu ya. Kalau pit production memang scale-nya jauh lebih tinggi, upscaling-nya dengan underground yang bisa mendekati mereka itu adalah apa namanya mass mining ini. Jadi ada sub-level caving, block caving, panel caving. Ada beberapa tambang mungkin yang Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, di nama-nama yang saya sampling di sebelah kiri kanannya itu, sub-level stoping, kemudian sub-level caving, block caving, panel. Yang mau disampaikan ini ada journey-nya Bapak Ibu. Untuk sampai ke tahap-tahap yang mereka mining gitu ya, itu ada journey, ada up and down. Mungkin ada beberapa contoh di sini yang bisa saya sebutkan. Di Indonesia ada The Grasberg misalnya. Untuk capai top production-nya itu underground Grasberg misalnya, it's gonna be long story. Ada satu slide nanti di belakang yang bisa dilihat apa namanya terkait dengan story ini. Ada back forth, up and down gitu ya. Perubahan eksternal, internal driver gitu ya. Untuk capai top scale production design-nya aja, mereka akan menempuh proses yang panjang. Ya, jadi cost di awal menjadi challenge. Ya kan. Kemudian all mining company they are looking for bulk mining, ya, deposit yang besar gitu, karena untuk mengcompensate dengan apa namanya resiko, dengan apa namanya dengan operating cost misalnya di underground gitu ya. Secara apa ya, bukan rule of thumb, mungkin garis besar gitu, secara cost reduction-nya bisa kita lihat di sini, penurunan cost-nya berapa persen dari sub-level stoping ke sub-level caving, kemudian ke block caving, kemudian ke panel caving. Yang sorry Pak Spencer, ini kita sesi tanya jawabnya di belakang atau mau di breakdown? Mungkin di belakang aja Pak, jadi biar kalian selesai, jadi biar lebih banyak waktu kita untuk diskusi mungkin ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat memang capital cost juga dengan jadi challenge Bapak Ibu sekalian di sisi underground ya, apa namanya investment. Jadi capital allocation tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan beberapa major player di underground. Nah ini data yang cukup lama sebenarnya, data dari apa namanya ICS gitu ya, International Caving Study. ICS itu tahun 2001 sampai dengan 2004 waktu itu. Jadi ada beberapa mining company mereka yang apa namanya bergabung gitu, kemudian mereka melakukan collaborative study terkait dengan isu atau challenging di masing-masing tambang mereka, kemudian mereka berkumpul gitu ya, memfunding, kemudian mereka melibatkan global practice leader di dunia untuk melakukan investigasi ya kan, terhadap isu-isu yang berkembang gitu ya, untuk mendapatkan lesson learn, kemudian bagi tambang yang lain, kemudian solving problem bagi yang memiliki isunya. Kemudian yang kita lihat adalah partisipasi apa namanya perusahaan-perusahaan ini
they have a problem, dan mereka engage, berkumpul, doing workshop, dan trying to find solutions. Yang ini jadi kata kunci nanti Pak di inovasinya. Yang saya ingat dari ICS 2 itu adalah salah satunya adalah hydrofracturing. Jadi mereka berpikir bagaimana meningkatkan productivity misalnya dengan apa namanya batuan-batuan yang relatif lebih keras misalnya biar gimana bisa lebih flow misalnya ke underground. Nah, jadi ada kaitan ke sana dengan productivity. Nah, dari ICS ini ada beberapa series lagi dengan nama yang berbeda yang lagi sekarang berjalan itu Kevin 2040. Jadi Kevin 2040 ini diikuti oleh beberapa major company, kemudian di-host oleh University of Queensland, CKMRC, melibatkan beberapa global practice leader. Ada beberapa list apa namanya isu gitu ya. Kemudian mereka juga melibatkan beberapa global supplier atau manufacturer di alat-alat berat. Jadi mereka mencoba untuk melihat what's the future gitu ya di 2040 ini terkait dengan industry development yang 4.0 ini, kemudian kedepannya akan seperti apa. Dan tentunya outcome ini akan digunakan oleh para perusahaan atau company yang memang mensponsorinya, Pak. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Nah, kita bisa belajar dari ini semua gitu ya. Beberapa tambang yang melakukan kolaborasi ini hasilnya didapatkan kemudian berkembang. Dan salah satu hasil yang didapat dari ICS tadi ini waktu itu adalah bukan ICS tapi di Kevin 2020 itu adalah salah satu generasi untuk flowing smart marker istilahnya. Nanti kita bisa bahas di slide berikutnya. Oke. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa saya highlight gitu. Kalau dari series of study workshop tadi yang dilakukan oleh para underground mining gitu ya, workshop mereka, apa yang mereka diskusikan, beberapa highlight gitu ya, yang mereka coba investigasi lebih detail ke dalamnya gitu ya, challenge yang mereka lihat seperti apa ke depannya, kemudian inovasi, teknologi yang harus dikembangkan ke depannya seperti apa. Nah, mereka ada beberapa poin, Pak, tapi intinya ada beberapa apa namanya dari sisi transportation cost misalnya. Ini mungkin alasan atau bottom line beberapa tambang mereka shifting misalnya dari conveyor ke rail misalnya, rail system untuk diterapkan di underground, walaupun di Chili mungkin sudah lama digunakan dibandingkan di negara kita. Kemudian mereka juga melihat tren, Pak, ada waste yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan ore, di mana handle-nya ini cost-nya nggak akan masuk kalau kita tambang. What we gonna do gitu kan Pak, di forum-forum itu mereka diskusikan, mereka menunjuk tim misalnya untuk melakukan investigasi lebih detail. Grade-nya sendiri turun, volatility market, negative cash flow, terutama untuk mass mining yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kalau mereka belum bisa producing, mungkin dalam beberapa multiple years akan terjadi negative cash flow. Bagaimana mereka apa namanya dealing dengan situasi seperti ini, atau paling enggak memendekkan gitu, lebih cepat lah negatif cash flow ini, mereka keluar dari negatif cash flow-nya dan langsung bisa positif cash flow misalnya. Dan yang menarik ini dari sisi geotech-nya memang Pak, Bapak Ibu mungkin yang banyak berkecimpung di geotech gitu ya, di underground mining, memang salah satu drivernya adalah geotech gitu ya. Mereka melakukan investigasi terkait dengan rock strength, makin dalam tentunya investigasinya makin multiple gitu ya, kemudian resikonya pun bertambah, ada beberapa resiko lain yang terkait dengan geotech. Jadi ini yang saya tangkap gitu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal lain nanti bisa ditambahkan pada saat sesi kita diskusi. Oke, ini kita bicara dengan capital Pak. Jadi kalau kita udah berbicara tadi set of mining company, mereka berdiskusi, mereka berkolaborasi. Ini yang menarik, Pak. Tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, ada salah satu tambang. Ini laporan dari McKinsey sama London Metal Exchange, LMA. Mereka coba menggrouping beberapa company atau project yang ongoing. Kemudian yang menarik bagi saya itu ada beberapa tambang gitu ya, tambang bawah tanah yang mereka memang getting approved sebelum 2016 misalnya. Tapi sampai hari ini pun mereka belum mencapai top tier production-nya sesuai dengan desain gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal apa namanya ada
proses di sana, long journey, ada up and down, back forth, ya, perubahan eksternal, internal driver. Untuk berbicara tambang bawah tanah ini getting up start dan reach top production-nya itu memang very long proses. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Tapi bagi saya menarik hal lain dari laporan ini khusus untuk copper ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa laporan yang kalau kita downstream ke LME ini, ada beberapa aplikasi untuk nikel, misalnya untuk aluminium. Jadi saya khusus untuk menampilkan di slide ini khusus untuk di copper. Tapi satu hal yang menarik di laporan itu memang saya tidak sampaikan semuanya, beberapa insight dari mereka itu akan terjadi shortage terkait dengan copper supply di beberapa tahun mendatang gitu ya. Dengan beberapa parameter yang sudah mereka analisis akan terjadi shortage dan menjadi menjadi salah satu kritikalnya adalah bagaimana project-project yang getting approved sebelum 2016 nih mereka get up and running and start producing. Nyatanya sampai hari ini masih ada beberapa challenge situations gitu ya. Jadi si brownfield ini sangat memainkan peranan yang penting. Kemudian yang menarik bagi saya dari table ini misalnya capital intensity-nya, Pak. Kita bisa lihat untuk per ton per annum misalnya CO equivalent berapa besar. Artinya capital intensity-nya besar. Ini juga yang menjadi salah satu poin yang kalau kita melihat ke overview di Indonesia gitu ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini data yang kalau kita bicara tadi Pak Spencer ke depan gitu ya, underground mungkin akan lebih populer. Nah, kalau kita ngelihat discovery data Pak, ini datanya Rio Tinto Explorations. Yang menarik temuan discovery itu ada tren turun nih Pak. Kalau dulu mungkin kita ketemu outcrop, kemudian di drill gitu ya. Kemudian kita ketemu deposits. Nah, sekarang itu totally blind, Pak. Di tahun 2000-an ini belum diupdate lagi memang. Saya ambil ini data cukup lama. Di tahun 2000-an ini udah mulai turun, Pak. Jadi totally blind. Jadi persentase deposit yang ditemukan, didiscover gitu ya, tanpa ada outcrop yang ditelusuri di atasnya itu benar-benar jauh persentase lebih tinggi, Pak, dibandingkan yang ada terekspos. Artinya mungkin dari sisi exploration, we need to trying different way. Gitu. Mungkin teman-teman geologi eksplorasi lebih expert untuk menjelaskan teknologi-teknologi yang berkembang di explorations. Terlebih kalau kita bicara Indonesia, Pak. Tadi yang kita diskusikan di awal, kita punya topografi yang berbeda, islands challenge-nya juga berbeda, tropical country, dan dari sisi grades, Pak, this is not a good site. Ada penurunan, ya ada challenging di sini. Jadi terkait dengan cost tadi. Mungkin ini akhirnya beberapa tambang mereka ketika ketemu tapi tidak bulk gitu ya, tidak besar, mereka wait and see. Jadi ketika memang besar, kemudian grade-nya kecil, mereka akan coba untuk scoping, mereka coba untuk PFS, mereka coba untuk kotak-katik dari sisi technical kelayakannya. Tapi yang menjadi pesan mungkin exploration kita di Indonesia karena memang dari sisi number of underground mungkin bertambah gitu ya Pak. Tapi kalau kita lihat dalam skala yang lebih besar, pertumbuhannya mungkin relatively rendah. Kemudian dari sisi grade yang turun ini tentunya dari sisi metalurgi, ya, prosesnya juga mungkin akan melibatkan melibatkan cycle yang lebih panjang, prosesnya, kemudian cost-nya pun, kemudian mungkin mineralnya pun getting different dari sisi handlingnya misalnya. Tapi yang jelas pada saat tambang-tambang ini melakukan cost efektif dengan inovasi dengan teknologi tadi. Tapi kondisi ini juga ada, Pak. Ini untuk CU ya, Pak. Grade-nya getting down gitu ya. Nah, ini perlu disiasati juga. Sementara di sisi lain, kalau kita lihat tadi beberapa project brownfield diharapkan dan mereka sudah construction, sudah staging untuk commissioning, bahkan udah early production, diharapkan mereka akan supply. Nah, ini yang menarik dari beberapa studi, Pak. Jadi kalau kita ngomong underground ada beberapa related workshop gitu ya yang kita lihat
Ini saya tarik data dari tahun 60-an yang punya UBC, University British Columbia. Tapi yang menarik bagi saya dari ini kita bisa lihat dengan series of international workshop gitu ya. Expert bertemu berkumpul. Bayangan saya tuh di Indonesia nanti bapak-bapak yang memang praktisi gitu ya di tambang bawah tanah dengan supporting dari mining company gitu ya, membuat forum yang sama, kolaborasi dengan global expert misalnya, membuat untuk level Indonesia misalnya. Karena dari sini kita bisa lihat, Pak. Saya melihatnya ada bahasanya itu ada confidence untuk tambang-tambang ini going deeper and deeper. Karena dengan adanya beberapa series of study-study seperti ini yang berkolaborasi, mereka dapat outcome, mereka bisa belajar, mereka bisa melihat bagaimana managing kontrolnya, bagaimana resikonya, bagaimana menempatkan critical path-nya gitu ya, menghandle-nya. Nah, ini bisa terlihat, Pak. Jadi ketika kalau kita melihat dulu mungkin practical limit pit 1 kilo misalnya. Tapi sekarang mungkin beberapa tambang sudah jauh di bawah itu, Pak. Jadi mereka udah makin turun LTNT sekarang sudah bergerak lebih dalam gitu, dan tambang-tambang yang makin dalam sudah makin banyak juga. Jadi mungkin saya melihat ada keterkaitan, Pak. Ketika studi-studi ini dilakukan, mereka bawa isu gitu ya untuk didiskusikan bagaimana menghandle, bagaimana melakukan analisis sehingga tidak ada surprise ketika mereka mulai melakukan constructions. Nah, ini sekilas saja, mungkin Bapak Ibu sudah lebih familiar juga. Yang jelas dari proses ini kita bisa lihat bahwa proses tadi sendiri panjang. Jadi kita bisa melihat dari mulai scoping sampai dengan operations, bahkan di beberapa project sudah sampai tahap FS, dia harus kembali lagi ke PFS atau kembali lagi ke scoping misalnya, ada surprise di situ. Ada beberapa tambang mungkin yang bisa kita lihat di dunia juga ya, terjadi seperti itu. Bahkan udah sampai tahap construction pun ada beberapa redesigning gitu ya, sampai yang skala ekstrim mereka harus berubah sampai dengan 40% misalnya. Yang jelas proses ini harus dilewati dan sangat panjang. Nah, kalau kita bicara tambang gitu ya, Pak, industri 4.0, kita melihat yang ngetren gitu ya, Pak, Bapak Ibu sekalian, automations. Jelas secara ada nanti grafik yang saya tampilkan di slide berikutnya, secara productivity memang meningkat, Pak. Ya kan? Tentunya tujuan automation ini salah satu informasi atau bottom line-nya itu ketika saya diskusi dengan beberapa mining company gitu ya di forum-forum workshop itu, mereka memang melihat ada ketidakmerataan dalam skill set operator untuk yang sangat istilahnya untuk yang high skill lah. Jadi operator-operator yang memang dia skill-nya baik gitu ya, mereka sangat mengandalkan orang-orang ini. Nah, mereka melihat dari
Sorry Pak Spencer, putus tadi ya Pak? Halo Pak Spencer. Bisa copy Pak Spencer? Halo Pak Spencer. Oke, sorry Pak, tadi saya yang keputus kayaknya. Ya, terdengar jelas Pak. Apologize. Maaf, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya coba share screen lagi ya. Baik. Oke, jadi kalau kita ngomong automation ini Pak, saya melihatnya ada limitasi di sana memang. Saya membayangkannya beberapa hal yang pernah saya tanyakan juga. Karena kita lihat apa namanya, kita bicara automation ini makin kompleks Pak. Makin kompleks, kemudian saya membayangkannya kalau dia mendekati ideal gitu ya, dalam perspektif seperti dia akan apa namanya dioperate oleh orang gitu ya. Apakah nanti dia apa namanya membutuhkan environment khusus gitu ya, untuk apa namanya alat-alat yang automation full ini gitu ya. Apa dia mungkin dari sisi apa namanya dari sisi environment-nya, dari sisi handling-nya. Kemudian yang saya ketahui, yang saya alami juga di beberapa proyek sebelumnya, ada beberapa limitasi memang terkait dengan desain Pak. Jadi contoh untuk di block caving misalnya, ada beberapa trial yang kita lakukan dulu. Dia membutuhkan tracking yang relatively misalnya apa ya, saya nyebutnya so-so lah, lurus-lurus aja misalnya Pak. Dan ketika terjadi adanya indikasi wet mark, misalnya mungkin teman-teman yang di underground atau block caving di Freeport terutama kenal betul dengan wet mark gitu ya, ada sudden ejection dari draw point mereka, itu bisa kita sampai pada skenario bagaimana kalau loader ini ketimbun. Ya kan, yes there's no operator, tapi kita memikirkan bagaimana meretrieve dia gitu. Ini jadi salah satu isu juga. Kita sempat trial juga dengan loader listrik misalnya, dengan kabel listrik di belakangnya misalnya. Itu juga sampai dengan skenario bagaimana kalau dia tercut off gitu ya, ada runtuhan misalnya dia memotong kabel ini. Jadi at certain points memang dia harus diimbangi dengan rancang bangun desainnya sendiri Pak. Itu yang saya pikir at some stage mereka memang ada apa namanya akan stop untuk periode lama di situ gitu ya. Kemudian dari sisi lain tentu cost Pak. Saya ngelihatnya automation full ketika fleet-nya itu lumayan banyak misalnya, ini akan menjadi cost yang lumayan besar juga. Ya kan? Ini gambar sebelah kanan hanya menunjukkan ada artikel yang lumayan bagus saya baca beberapa waktu yang lalu, memprediksi degree of automation-nya gitu Pak. Jadi di tahap awal mereka melihatnya at least buat menghilangkan operatornya dulu. Ya. Kemudian nanti masuk ke teleremote ada supervisi gitu ya. Sorry, yang pertama itu at least mereka melindungi operatornya lah. Kemudian teleremote, supervisi, operatornya mulai hilang, dan terakhir ada full automation. Di tambang-tambang open pit Rio Tinto di Pilbara sendiri tahun 2011 kalau saya nggak salah ingat itu kita sudah mulai membuat operation center di sampingnya Perth Airport untuk kendalikan Pilbara operations dan railway sistemnya mereka untuk ngangkut ore gitu ya. Nah, itu sudah kita itu di Rio Tinto tahun 2011 kurang lebih. Jadi memang apa namanya tahapan ini mungkin untuk beberapa company mereka sudah bicara the next-nya lagi. Nah, ini juga menjadi salah satu insight gitu ya nanti yang akan saya sampaikan di belakang. Saya balik ke slide awal dulu, Pak. Ini yang menarik mungkin, dan ini menjadi salah satu apa namanya kata kuncinya nanti, bahwa ada global value chain gitu ya, Pak. GVC. GVC ini kan intinya gini, Pak. Bapak Ibu mungkin apa namanya lebih paham, tapi intinya ketika kita memproduksi sebuah barang atau produk, ketika kita melakukan kolaborasi gitu ya, seperti mobil listrik yang saya pernah baca artikelnya itu ada beberapa negara yang terlibat. Ada yang bikin komponen A, ada yang bikin komponen B, ada yang bikin komponen C, kan begitu. Jadi berkolaborasi. Nah, dari peta ini kita bisa melihat
inovasi activity-nya itu, gitu kan. Kemudian yang berpartisipasi untuk menyediakan komoditinya, untuk menyediakan manufacturing-nya, baik itu yang limited atau yang fully advanced gitu, di mana kita kan bisa memetakan ini, Pak. Dari peta ini mungkin Indonesia dia mau bergerak kemana, Pak. Mungkin itu yang menarik gitu, mau bergerak kemana, kita punya apa gitu ya, dan bagaimana kita bisa berpartisipasi. Ini kata kuncinya jadi kan Pak, bagaimana kita berpartisipasi, tentu tadi dengan tracking di beberapa slide di awal tadi, tentang sumber daya manusia, itu yang mesti kita tracking terus, dan ketika itu they getting better gitu ya, nah ini yang harus di tracking, kita mau ambil di mana. Kita tahu ada beberapa perusahaan tambang di Indonesia yang kita bisa dorong misalnya berpartisipasi secara global dengan workshop inovasi tadi misalnya. Ini jadi salah satu benefit Pak, yang tentunya akan dinikmati oleh negara kita juga gitu kan pada akhirnya. Jadi si GVC ini itu akan memperlihatkan di mana color code ini sejelas bisa lihat artinya. Tapi yang bagi saya menarik adalah every country they do different way gitu kan Pak. Jadi dia participate different way. Tidak ada semua melakukan sendiri dari hulu sampai hilir. Nah, ini menjadi menarik karena kita punya sesuatu ya, yang bisa kita kolaborasikan dengan mereka. Nah, ini menjadi mungkin diskusi yang menarik nanti Pak untuk di sesi diskusi. Ini cepat aja terkait dengan innovation. Ini saya memperlihatkan Pak, mana negara-negara yang memiliki yang masuk dalam top innovations global leaders gitu ya. Itu melakukan apa? Ya kan? Tentu mereka tadi melakukan perbaikan gitu ya di sistem pendidikannya, di kesehatannya. Kalau kita ngelihat lebih detail gitu ya Pak. Kemudian bagi saya yang menarik adalah dari semua negara ini kita mau berkolaborasi dengan mana Pak? Saya ingat Newcrest tahun 2000 ketika mereka develop studi kelayakan di Kedia itu mungkin tahun 2000-an awal kali ya Pak ya. Saya lupa tanggal tahun persisnya. Tapi mereka engage dengan Chili Pak. Waktu itu karena mereka melihat Chili salah satu major player untuk jadi mereka engage secara company to company gitu ya, commercially, dan mereka menjadi pertukaran. Jadi ada beberapa Chilean engineers yang support di Kedia, kemudian ada beberapa tim dari Kedia Australia yang berada di Chile di Codelco Operations. Jadi ini salah satu model gitu ya. Ini kita sudah bisa lihat datanya. Mana yang negara-negara yang tadi kita lihat di awal laporan McKinsey, negara-negara yang partially bisa beroperations, mereka melakukan inovasi dari sisi supply chain-nya. Nah, Indonesia kan banyak pekerjaan rumah Pak, nanti yang saya bilang. Kita sempat masuk upper middle income, kemudian drop lagi ke lower middle income. Yang menarik kan di negara kawasan sendiri, kita itu lumayan kecil Pak. Dalam konteks spending R&D-nya. Karena ketika kita bicara inovasi, kita bicara R&D, Pak. Research Development tadi. Nah, di slide berikutnya ini bisa kita lihat. Ini saya tampilkan all region gitu, Pak. Indonesia itu di mana? Ternyata kita kecil sekali, Pak. Ada korelasi positif memang, gitu ya, antara spending R&D terhadap GDP-nya. Ini triple P ya, jadi udah dikonversi, Pak. Purchasing power parity-nya udah disamakan. Jadi kita memang cukup kecil secara globally. Bahkan kita jauh di bawah beberapa negara seperti Malaysia misalnya, dengan Singapura apalagi. Bagi saya yang menarik itu Korea Selatan, Pak. Dengan drama Koreanya. Jadi mungkin drama Korea memang disiapkan, Pak. 5-10 tahun yang lalu oleh para periset mereka gitu kan, bagaimana itu menjadi mendunia misalnya secara inovasi, karena ada message kebudayaan di sana, ada ekonominya juga gitu. Jadi secara innovations kita banyak pekerjaan rumahnya memang, keberpihakan terhadap spending ke R&D juga perlu ditingkatkan. Di negara kawasan kita berada kurang lebih di sini Pak, jadi sangat jauh dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dengan Singapura gitu ya. Ini lumayan jauh. Jadi ini perlu disiasati lah Pak. Tapi yang menarik begini Pak, spending yang dilakukan R&D, jadi kita bicara R&D, innovations, akhirnya menjadi motorik
change gitu untuk menggerakkan selanjutnya. Spending terbesarnya itu bukan dari pemerintah, Pak. Bisnis atau commercial sector. Tadi mungkin adanya workshop gitu ya Pak yang diinisiasi oleh major-major top mining company tadi. Itu yang dilakukan oleh mereka. Ya kan, di Thailand mereka besar sekali, ya kan, di negara kawasan Indonesia memang kita masih di driver oleh government, kemudian higher education, university gitu kan. Secara bisnis ini mungkin yang perlu, sorry saya harus mengatakan kadang-kadang ada beberapa case gitu ya, ini tidak bisa di general juga memang, tapi ada beberapa case misalnya dia memang menjadi marketernya gitu. Jadi artinya ketika dalam project study misalnya, I'm coming from Indonesia dan saya tahu di Indonesia sudah ada teknologi itu, saya akan coba untuk membawa teknologi itu ke tempat saya kan begitu. Jadi itu pun menjadi salah satu hal yang perlu mungkin dari sisi policy-nya harus dipikirkan bagaimana bentuknya gitu Pak. Tapi yang jelas peranan swasta itu besar. Dan ini bisa ditingkatkan. Saya pikir Indonesia masih punya peluang lebih besar untuk meningkatkan kontribusinya. Karena bagi saya secara strategik gitu ya, growth yang datang dari inovasi ini justru lebih memiliki fundamental yang sangat kuat gitu ya. Di ASEAN sendiri jelas kita cukup ketinggalan dengan beberapa negara di kawasan ini. Nah, kalau kita udah berbicara tadi secara data gitu ya Pak, kemudian ada disrupsi di sana, perjalanan underground, kemudian ada requirement sumber daya manusia, kemudian drivernya itu ternyata ada innovation di sana, ada potensi yang kita bisa berkolaborasi misalnya dengan beberapa negara lain yang memang secara inovasi mereka leading gitu ya Pak, mungkin perlu G2G atau perlu B2B, mungkin hanya model gitu ya. Tapi yang jelas sampai di sini banyak hal yang bisa kita improve gitu ya Pak untuk di Indonesia. Di slide berikutnya ini saya hanya ingin menampilkan beberapa contoh gitu ya Pak, beberapa contoh aplikasi yang pernah dilakukan. Saya terlibat di dalamnya untuk mendevelop beberapa bagian kecil, mendevelop beberapa teknologi ini dari tim yang besar dan melibatkan lintas profesi dan engineering. Yang ini mungkin buat teman-teman geologi di Indonesia sudah ada 2 tambang, setahu saya beroperasi menggunakan core scan gitu ya. Jadi secara teknologi mungkin dulu kita melogging manual gitu ya, backlog kita sampai ratusan meter. Dengan teknologi ini kita udah trial dan kita di istilahnya nih artificial intelligence gitu ya Pak, kita proses sekarang lebih akurat misalnya, there is no stacking lagi, tidak ada backlog lagi misalnya. Ini menjadi salah satu hal yang menarik dan cepat gitu prosesnya Pak. Kita bisa melihat prosesnya itu real time. Karena kalau kita bicara 4.0 jelas ini sebelah kanan beberapa disrupsi yang ditimbulkan oleh 4.0 tadi, big data, cloud dan lain-lain. Jadi ini it start happening. Core scan setahu saya dipakai di 11 project across the world. Di Indonesia ada 2 project yang menggunakan sistem ini. Ini punya Rio Tinto. Jadi salah satu yang kita lihat waktu itu adalah big data, Pak. Di tahun 2012-2013 kita melihat ada mulai multiple data itu dihasilkan oleh multiple section atau multiple department. Ini menjadi salah satu challenge ketika kita mau doing quick analysis dan kita mau melihat bagaimana komparasi satu dengan yang lainnya, Pak. Ada yang satu harus dikonversi ke A, konversi ke C dan macam-macam gitu ya, Pak. Jadi Rio Tinto itu bekerja sama dengan Mira Geoscience, perusahaan software di Australia untuk mendevelop mendevelop interface-nya gitu Pak. Jadi semua data di background-nya itu dimasukkan ke software ini dengan script khusus, mereka bisa playing dan mengconnecting antara satu dengan lain sesuai dengan perintah kita. Apa yang kita mau lihat. Jadi para engineer bisa melihat secara real time data-data yang dimasukkan ke software ini, GoCat dan CaveCat, termasuk dengan visualisasinya. Setahu saya memang masih terus dikembangkan, terutama dari sisi visualisasinya. Dan ini pada akhirnya engineer melihatnya pada perspektif yang lebih besar gitu ya Pak. Dia bisa melihat
multiple data entry dan mengconnectingnya. Jadi ini salah satu yang memang di develop oleh salah satu perusahaan. Nah, ini yang tadi saya di awal sampaikan, secara productivity jauh Pak memang kalau kita bandingkan dengan tonase gitu ya per orang per tahun. Ketika Northpax ini waktu masih dipegang oleh Rio sebelum dijual ke Simok China, ketika kita mengimplementasikan AutoStem, tonase kita memang jauh Pak. Dulu mungkin shift boss end of shift dia harus reporting dengan kertas, kena lumpur gitu ya, sampai sampai office dia lupa kertasnya di mana yang tanggal berapa gitu, atau shift jam berapa hilang. Dengan ada automation semua tracking real time. Bahkan setahu saya ada salah satu produsen manufacturer, dia monitor dari kantornya di beda benua berapa productivity alat tersebut. Jadi automation jelas memang menambah productivity. Ini yang lain, ini salah satu teknologi yang tadi saya sampaikan di Kevin 2020 smart marker ya Pak. Ini dipakai di underground mining. Jadi ada beberapa mereka bentuknya seperti silinder gitu ya, tabung, kurang lebih tingginya itu sekitar 15 cm, kita tanam di dalam deposit gitu, di ore di sini, kita drill. Generasi 1 dulu sempat dipasang di Freeport, kemudian generasi kedua itu bedanya dia talking each other Pak. Jadi sinyal di sini dengan sinyal di sini dia saling komunikasi. Jadi ketika yang ujung ini misalnya dia terpotong oleh caving gitu ya, dia traveling starting ke production level, yang next positionnya itu akan report ke temannya di belakangnya. Dia akan beritahu my friend's gone, dia traveling down, telling the engineers gitu kan kurang lebih. Jadi dia akan report ke belakangnya sampai ke sistem dan kita bisa tracking dia real time. Tapi sistem ini ternyata tidak bisa mendefine bagaimana flow-nya Pak. Dari sini dia ke kanan, ke kiri, kemudian di mana. Nah, kita waktu itu develop lagi cave tracker namanya. Cave tracker itu spin magnet, jadi dia bisa secara berkala gitu kita set, dia akan spinning magnet, dengan magnet ini dia mengeluarkan gelombang, itu ditangkap Pak, oleh si cave tracker detektornya. Jadi itu kita bisa lihat dia posisinya sekarang di mana, kita bisa kaitkan dengan production-nya, kita bisa kaitkan dengan yang lainnya. Jadi ini smart marker tujuannya untuk bisa untuk kontrol dilusi, bisa untuk flow misalnya, untuk yang lainnya. Sekarang masih generasi 2. Kemudian ini secondary braking, ini memang dikembangkan sendiri oleh AutoStem. Jadi untuk secondary braking gitu ya Pak. Jadi low energy tapi dia bisa menghasilkan something yang bisa dideliver oleh conventional explosive. Jadi dia relatif lebih low vibrations. Di underground kita tahu sendiri banyak infrastructure, major infrastructures di underground. Kita tidak mau fiber optik kita putus, atau monitoring punya teman-teman di engineering misalnya, karena perbaikannya pun tidak murah. Jadi berangkat dari itu kita punya desain desain plan gitu ya, apa yang kita develop, dari situ di-develop oleh beberapa engineers di AutoStem. Ini speknya nanti mungkin bisa dilihat. Ini sekilas saja Pak, terkait dengan tracking tadi. Intinya kita ini yang menjadi message di Rio waktu automations. Kita mau tracking, where going to what gitu, what going to where, dan kita tracking betul karena hitung-hitungannya kurang lebih seperti ini. Kita tidak mau salah tempat. Ini gambar yang intinya kita harus tracking tadi tahu Pak. Jadi satu function automation itu kan dia tahu Pak nanti berapa tonase dari A, berapa tonase dari B, reportnya real time dan bisa di relay gitu ya, dikirim report secara otomatis ke emailnya engineers. Nah ini secara driving force gitu kan. Tadi kita sudah melihat beberapa konsep dari teknologi design, tapi yang terpenting bagi saya terutama pada sesi webinar kali ini terkait dengan underground gitu, dengan tambang bawah tanah, dengan teknologi-teknologi yang berkembang ini ada limitasinya, kemudian akan terus berkembang Pak. Ya kan, data akan menjadi multiple big data gitu ya, dengan driving
yang semakin kuat. Kemudian dari sisi manpower, dia memang membutuhkan skill set khusus untuk mengoperate beberapa teknologi yang dikembangkan oleh para manufacturer dan mining company ini. Jadi ini slide terakhir saya sebelum kita nanti masuk ke sesi diskusi. Kalau kita ngomong future underground Indonesia, tentunya kita punya peluang untuk playing role gitu ya, terutama untuk di Indonesia. Kita tahu underground kompleks betul gitu ya. Kemudian karakteristiknya, saya pikir kita semua sudah paham betul dengan karakteristik di underground. Teknologi operationsnya pun atau inovasinya pun tetap berjalan, tapi di balik ini ada proses, Pak. Ada proses, ada scheme gitu ya, yang tentunya bisa kita ikut berkolaborasi agar ke depan gitu tambang-tambang bawah tanah Indonesia bisa lebih beroperasi secara efisien, secara efektif, dan muncul tambang-tambang baru tentunya, tambang bawah tanah yang lebih ekonomis dengan teknologi dan inovasi approach. Saya pikir itu Pak Spencer yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Mudah-mudahan di sesi diskusi nanti saya juga banyak mendapatkan insight gitu, dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri atas pemaparannya yang sangat komprehensif terkait metode-metode tambang bawah tanah, kemudian juga tambang-tambang utama atau besar di dunia, termasuk salah satunya juga yang kita miliki di Indonesia, di PT Freeport Indonesia, dan juga intensitas modal yang dikeluarkan dalam masing-masing tambang terbesar tersebut ya, termasuk juga risiko-risiko dalam pertambangan bawah tanah, kemudian future of global value chain, serta pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan. Nah, mungkin selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk para peserta, mungkin jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tadi juga sebenarnya sudah ada ya Pak Heri, cuman agar alurnya bisa enak juga, jadi saya membiarkan untuk bisa selesai dulu presentasinya, untuk selanjutnya bisa kita lakukan sesi tanya jawab. Baik, untuk Bapak Ibu, kami persilakan jika ada pertanyaan dalam sesi webinar kali ini. Baik, ini sebenarnya menarik sekali ya Pak Heri ya, sambil kita menunggu juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul. Jadi saya tertarik juga tadi sebenarnya dengan World Bank report dan juga PISA score tadi ya. Jadi memang masih banyak sekali yang perlu kita perbaiki ya dalam kondisi untuk menuju tambang bawah tanah kita ya ke depannya ya Pak Heri. Gimana tuh Pak Heri? Ya betul Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu juga menyadari gitu. Mungkin report ini juga sudah pernah dipublish dan dibaca oleh khalayak ramai, bahwa bagi saya perspektifnya menjadi begini. Kalau kita menginginkan underground mining gitu ya yang tumbuh, kata kuncinya jelas bahwa kalau pendekatan kita inovasi, pendekatan kita adalah teknologi, kita harus mampu menjadi host, ya kan, tempat teknologi dan inovasi itu berkembang. Nah, persyaratan yang disyaratkan berdasarkan data-data ini, kalau kita bicara inovasi, bicara teknologi, mereka itu punya sistem pendidikan misalnya, atau sistem kesehatan misalnya, yang menunjang. Jadi karena laporan World Bank itu menyebutkan the future engineer itu harus start before they were born. Jadi sebelum mereka lahir itu memang sudah dijaga betul sistem kesehatannya gitu ya. Jadi para ibu-ibunya lah gitu ya, dengan gizi yang bagus misalnya. I'm not saying Indonesia tidak feeding gizi yang bagus gitu ya Bapak Ibu, tapi ini yang perlu diimprove ke depannya. Itu message jelas dari World Bank. Jadi ketika the engineers atau calon engineers ini lahir misalnya, kemudian mereka menuntut ilmu sistem pendidikan pun
indikatornya itu bisa kita lihat di negara-negara yang memang secara innovation, secara teknologi development itu memang juara gitu ya. Nah itu yang perlu dicermati, bagaimana mereka melakukan itu misalnya. Nah dari situ nanti akan ada multiple effect, keyakinan saya seperti itu. Tapi dari sisi lain, Indonesia pun dulu kita punya beberapa major company, termasuk tempat kerjanya Pak Spencer ini. Jadi salah satu model yang bisa dikembangkan gitu ya. Saya melihatnya kehadiran major player company di sebuah negara gitu ya. Kita bisa menjadi point untuk collaborations gitu ya. Karena kita tahu bahwa major company di dunia ini mereka tadi berkolaborasi. Mereka thinking ahead, mendevelop sistem gitu ya dengan berbagai macam problematika yang mereka hadapi di operations. Nah, dari situ mereka dapat resolusi misalnya, dapat jalan keluar. Nah, itu yang menarik gitu ya. Dari situ bisa the ball getting rolling gitu, ke depan. Baik Pak Erick, terima kasih. Ini juga sudah ada pertanyaan dari Ibu Prabowati Putri. Jadi beliau ini pengen menanyakan terkait automation. Jadi mengingat cost pekerja di Indonesia masih relatif rendah, apakah nanti kita akan mengarah ke sana? Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Ibu Probowati ya, Putri. Saya pikir gimana ya, kalau terkait dengan automations gitu ya, tenaga kerja kita relatif rendah, mungkin perlu koreksi juga. Ada beberapa manufacturer yang saya ingat di kepala saya itu mereka shifting gitu ya, pindah dari negara kita ke negara tetangga misalnya. Itu karena cost di kita udah tinggi katanya. Saya nggak tahu apakah cost-nya ini labor cost-nya atau business cost yang lain gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, kalau mengarah ke sana, saya pikir automation tidak didesain untuk itu. Karena kalau kita ngomong automation as automation gitu ya, justru dia cost-nya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Karena ada training, ada updating. Teknologi ini kan salah satu requirement-nya dia berkembang terus. Ada 4.0, ada 4.1, software aja kadang-kadang 3.0, 3.1, 3.11 gitu. Itu feature-nya beda, kita udah harus upgrading lagi. Jadi cost-nya sebenarnya dia tinggi. Ya, tapi dari sisi productivity, mungkin itu yang lebih dikejar gitu ya. Secara bisnis, kita mencari productivity. Kita diskusikan secara grade, trennya turun. Secara cost akan sulit dengan challenge yang grade-nya turun misalnya. Kalau dia hanya so-so tadi istilah saya misalnya kecil enggak, gede enggak gitu ya. Kemudian udah gitu challenge-nya besar. Misalnya di Indonesia negara tropical dia siklus wet season-nya atau hujannya itu setahun berapa bulan, itu bisa stopping untuk beberapa tambang dengan sistem lupa saya lagi yang menggunakan processing-nya di luar gitu ya, dengan air hujan misalnya stop misalnya. Itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi misalnya dari sisi logistik, tambang kita ada di remote locations yang lumayan jauh gitu ya untuk kirim batu bara untuk power plant-nya misalnya, untuk listriknya misalnya, itu juga salah satu challenge. Jadi dengan adanya keliling spesifik challenge seperti ini di negara kita, tentu as a business gitu ya, kita perlu mencari trade off-nya gitu kan. Gimana caranya biar bisa berproduksi secara efisien dan efektif dan tentunya economical. Jadi Ibu Putri gitu sama Ibu Putri, mungkin arahnya lebih ke productivity, lebih kepada productivity. Jadi secara orang pun, koreksi kalau saya salah, mungkin kalau ini saya pernah baca di salah satu artikel, productivity kita tanpa automation gitu memang perlu di-improve.
ini mungkin jadi satu PR besar gitu buat saya juga pribadi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tingkat productivity kita sebagai pekerja gitu, misalnya dengan beberapa negara di kawasan itu masih perlu diimprove. Ya, jadi kalau kita bicara specific automation mungkin untuk productivity, kejar lebih ke sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin Ibu Prabowati Putri sudah cukup menjawab ya. Kami juga masih membuka beberapa pertanyaan lagi. Silakan jika ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya kepada narasumber kita pada webinar sore hari ini. Silakan. Tapi mungkin sambil menunggu ya Pak Heri, ini juga jadi kan dengan kondisi seperti ini kita harus cepat nih ya beradaptasi dan juga dalam mengembangkan teknologi serta sumber daya manusia nih ya, untuk menuju operasi tambang bawah tanah. Kira-kira strategi apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Oke. Waduh, ini 1 million questions, Pak. Jadi kalau saya melihatnya, saya mau nyebut berapa ya? 3 mungkin atau 2. Jadi secara saya mungkin coba untuk relate dengan salah satu artikel atau bahan presentasi yang dipresentasikan oleh mantan Menteri ya, Mari Elka Pangestu di forum IMF kalau nggak salah. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan Indonesia gitu ya. Yang pertama, untuk investor Indonesia tidak bisa hanya welcoming. Jadi Indonesia harus getting close and friendly. Nah, itu ada beberapa turunannya itu yang harus dilihat lagi di presentasinya Ibu Mari Elka Pangestu itu. Yang kedua itu terkait dengan kesiapan ya, kesiapan infrastruktur, kemudian supporting services gitu. Ya kan, misalnya kita mau beroperasi di Pulau A, sementara aksesnya itu jauh sekali misalnya, atau beban perusahaan harus membangun sendiri misalnya, itu menjadi sebuah persiapan juga misalnya. Ini kita untuk bicara tambang underground baru ya. Yang ketiga itu memang tadi balik ke faktor SDM-nya. Ini menjadi salah satu faktor penting tentunya untuk mempersiapkan gitu, ke depan secara strategik. Jadi yang ketiga itu selain SDM, yang saya ingat itu policy-nya. Jadi investor itu butuh atau bisnis gitu ya, dia butuh artinya garansi. Jadi secara policy gitu ya, mereka punya jaminan kalau di presentasinya Bu Mari Elka Pangestu ini sampai ke level presiden. Jadi entah itu Kepres atau apa gitu. Itu yang menggaransi bahwa there is no such change in the future gitu ya. Karena kita tahu tadi journey-nya cukup panjang, development-nya cukup jauh gitu ya. Nah, ini perlu saya pikir ada 3 poin kalau saya mengutip dari presentasinya Bu Mari. Mungkin begitu Pak Spencer. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin kita masih menunggu pertanyaan dari para hadirin yang hadir dalam webinar sore hari ini. Silakan, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu untuk bertanya. Sangat menarik sekali sebenarnya Pak Heri ya, ini diskusi kita, karena memang kita lihat memang ke depannya peluang untuk kita tambang bawah tanah itu memang semakin terbuka ya, karena mengingat kondisi dan situasi saat ini, terutama di surface mine yang semakin tidak memungkinkan dan tidak ekonomis untuk kita lakukan. Baik, kita menunggu satu pertanyaan lagi mungkin. Silakan, Bapak dan Ibu. Harapannya memang ke Perhapi juga mungkin dari saya, Pak Spencer sama Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Perhapi yang ke depan ini seperti yang sudah dilakukan ke belakang gitu ya. Banyak pekerjaan rumah tadi yang sudah kita diskusikan bersama. Harapannya Perhapi akan menjadi salah satu power generation gitu ya, untuk mengkolaborasikan sources-nya ini. Jadi ada ahlinya, ada industrinya, ada policy maker-nya. Jadi bagaimana mengelaborasi para stakeholder ini untuk bekerja sama lah, berkolaborasi pada global scale-nya gitu ya. Saya pikir dengan kemajuan teknologi, video conference seperti ini, meeting tidak perlu lagi in person, kita bisa jarak jauh gitu ya. Itu lebih memudahkan.
untuk berpartisipasi. Baik, terima kasih. Dan memang juga kita sangat apresiasi ya untuk Perhapi kita yang mencoba untuk mengakomodir juga kita semua untuk mengedukasi dan melakukan pembelajaran yang memberikan edukasi kepada masyarakat tambang maupun masyarakat pada umumnya. Jadi sangat menarik dan terima kasih sekali nih untuk Perhapi lagi dalam temu profesi tahunan ini banyak hal yang juga sudah diberikan. Sepertinya nih udah nggak ada yang bertanya lagi nih Pak Heri. Ya. Mengingat waktu juga mungkin ya, mungkin ada beberapa yang mungkin bisa saya simpulkan. Jadi kita diharapkan bisa belajar ya dari pengalaman dari negara-negara lain yang maju, terutama dalam bidang pertambangan, bagaimana mengoperasikan tambang bawah tanah dengan efisien, aman dan juga selamat, baik untuk karyawan, masyarakat dan juga lingkungan hidup di mana perusahaan itu beroperasi. Kemudian juga dengan teknologi saat ini yang semakin canggih, sebagian besar dunia pertambangan sudah menggunakan tadi yang sudah disebutkan autonomous atau automation peralatan tambang, selain mempermudah pengoperasian, juga akan mengurangi resiko kecelakaan tambang. Termasuk juga tadi teknologi tambang bawah tanah yang digunakan juga berupaya untuk meningkatkan keselamatan ya, keamanan serta mengurangi keterlibatan manusia di lokasi tambang yang berisiko tinggi, karena otomatis dengan kita menuju tambang bawah tanah itu kita berusaha untuk mengurangi ya keterpaparan langsung dengan bahaya yang ada. Ya tentunya juga dari segi pembiayaan dan juga pengeluaran ya untuk dilakukan penambang bawah tanah ini akan sangat tinggi yang seperti sudah dibahas tadi. Dan juga mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 ini. Dan juga menjadi alat guna untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Mungkin itu ya yang saya coba ambil kesimpulannya. Dan tidak terasa nih kita sudah di penghujung waktu dari webinar ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan terutama untuk narasumbernya pada webinar sore hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa berkontribusi ya bagi kemajuan pertambangan di Indonesia yang pada akhirnya bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan ke panitia. Silakan Ibu Sindo, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Purwanto sebagai narasumber dan juga Bapak Spencer Paus sebagai moderator. Sebelum menutup sesi webinar kali ini, kita akan menyaksikan penyerahan plakat secara virtual. Demikianlah acara webinar kedua dalam rangkaian Temu Profesi Tahunan Perhapi yang ke-30 tahun 2021. Kami menantikan partisipasi Bapak Ibu dan hadirin sekalian pada rangkaian acara TPT Perhapi sampai dengan tanggal 27 Oktober dan juga Kongres pada tanggal 28 Oktober. Sebagai pengumuman untuk acara besok hari akan dimulai dengan sesi paralel pukul 7.30 sampai dengan pukul 13, kemudian akan dilanjutkan dengan acara workshop pada pukul 13 sampai dengan pukul 15. Untuk esok hari akan ada dua workshop. Yang pertama adalah Drill Hole Spacing Analysis for Resources Evaluation, dan yang kedua adalah Pit Lake Development Preparation for Sustainable Post-Mining Land Use. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Spencer. Baik, terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu semua, sehat-sehat. Bapak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih Pak Heri, Pak Spencer. Terima kasih. Terima kasih, Bang Terima kasih Heri, Bapak. Bang Spencer. Terima kasih Pak Edi.